Sama-sama kawan-kawan. Game kedua. Ya, seperti tadi bilang penentuan juga. Match up Chow sama Gatot Kaca. Wah. Ini patah banget gak sih, Be? Jujur kalau kita ngomongin poke damage, patah yang 5 maksud ini pasti bakal terjadi untuk Gatot Kacanya. Iya kan? Kalah jalan Kalah lah. jalan, nggak bisa tembus tembok yang lebih sering karena ya balik lagi Widhi level 2 udah bisa 4 kali bolak-balik tembok. Mungkin kalau Keyboy dengan Unbreakable ya dia bisa, tapi hanya one way aja. Bisa maju nggak bisa mundur. Oke. Bahkan kayak Lutfi yang udah terpaksa hadir. Sementara untuk Emblem Festival of Blood untuk Aran, Oke. Trill. Trill Festival of Blood tapi Emblem Tank seenggaknya. Dan Brave Smite tidak melupakan. Ini udah signature banget lah ya buat Puvius. Dan Sans niat ingin memberikan Wait, sebuah Widhi? screening tapi dipaksa sepertinya. Of Flicker bahkan Widhi terlalu greedy bisa dibilang dengan low HP-nya, Be. Dia coba untuk maju lagi dan ngebuang Flicker. Turtle pertama no Flicker Widhi. Tapi apa yang di-trigger tadi ya? Sans nggak ke-trigger sama sekali juga Itu flickernya. makanya kayak dia maju menurutku tadi kayak nggak ada tujuan yang pasti, Be. Kayaknya mungkin mau ambil resiko sih kayak dia bertukar flicker yang penting Sans nggak ada flicker. Jadi nanti Hayabusa tinggal datang shadow kill. Beres Ya ya. beres jadinya. Nggak expect ada Joey juga mungkin tadi ya. Ya, mungkin karena yang dilihat dari awal kan benar-benar cuma Keyboy yang standby on position. Dan sekarang Little Wonder-nya akhirnya hilang. Bottom lane mungkin akan dituju. Aran masih di level 3. Tapi kalau ngelihat dari Lutfi ini bukan tipikal hero yang bisa di-ganking juga sih. Flicker glue ya. Ya memang belum ada split-split. Tapi itu tetap dahsyat Ya, banget. Brave Smite-nya juga loh jangan lupa. Regennya ada 2 jadinya ya. Dengan slam-slam. Jadi paket lengkap. Dan Kairi udah mulai show up. Oh Aran ini ikut ke tengah. Dia cuma untuk bantu clear. Belum level 4 dan Aran akan ditangkap seperti reward manipulation dikeluarkan oleh Sans. Damage yang cukup sakit namun masih bisa keluar semua masuk lagi. Oh no, Favian terlalu greedy dan first blood dibuka oleh Onyx. Nafsu dari Favian sepertinya shadow kill sudah di-trigger tadi. Dan ini akan menjadi free untuk retribution. Bahkan bisa saja Kairi memaksa invade karena retrinya masih siap untuk sekarang. Bisa sih. Dan balik lagi dengan electrifying beats mungkin. Ditahan bahkan electrifying beatsnya. Dan hanya untuk mengejar karena Widhi karena nggak punya flicker. Iya. Aran belum level 4 juga tadi, Be. Jadi kayak nggak ada Front potensi office. untuk ngelawan balik Keyboy. Melihat posisi dari Favian, tertangkapkah Retribution mau Retri. nggak mau digunakan juga. Kuat Shadow. Coba untuk maju lagi tapi Keyboy bukan target yang tepat. Masalahnya Widhi juga belum ada Way of Dragon. Dia nggak bakal bisa melakukan gerakan yang dalam tanda kutip berbahaya ya. Dalam tanda kutip mungkin momen ofensif di sini. Apalagi early game-nya cukup under untuk tim Liquid. Mereka nggak bisa yang melakukan gerakan tiba-tiba untuk bisa memenangkan match up. Mereka harus menciptakan momentum balik dulu nih. Agar nanti goldnya setara dulu. Karena 1000 gold lead. Ini dua tim yang kebetulan kalau ngomongin early game selalu punya dominasi. Tapi akhirnya kita melihat untuk pertama kalinya Liquid kesulitan di early game. Apa solusi mereka? Ya, tapi ngeliat dari defensifnya mereka high ground defense juga nggak terlalu bagus berarti ya. Karena yes, the Way of Dragon kali ini mengincar karena Keyboy revitalize. Langsung digunakan juga apakah damage-nya cukup karena masuk dari quad Shadow. Shadow kill Ezekiel. Nggak bisa di backup sama sekali, safe, aman. Dan double duality tadi ya dari Yeskiel. Oh yes. Maju ke bagian depan, reward manipulation dikunci lagi namun dengan Rhythm of Joy, electrifying bits di combat semua. Kairi untungnya keluar dari aggro turret dan gak bisa dipunish. Telat sedikit dari Jet Kunedu. Tapi untungnya Widhi tetap mendapatkan trade ya. Cuma jujur trade-nya ini Roamer tuker mid laner. Jadi sangat-sangat merugi bagi kubu dari Liquid. Namun itu kayak besting yang bisa mereka dapatkan gak sih? Biar Faviannya tetap makan. Karena Faviannya udah 1 death tadi di awal dan no kill. Iya. Tapi seenggaknya untuk sekarang dia masih punya asa untuk mengejar level terlebih dahulu. Karena kalau dilihat dari level, seenggaknya Kairi bakal lebih pede nih untuk mendapatkan kemenangan Retribution Battle di turtle kedua. Oke. Dan Savero yang sprint ini juga harus digarisbawahi ya. Way of Dragon sangat-sangat bisa namun Widhi terkena poke damage yang ngeri banget namun Sesaat sebelum diversion lompat lagi Aran ternyata yang langsung dilempar ke bagian depan. Apakah Aran mampu untuk bertahan karena flicker defensif kembali digunakan. Siapa yang menduga bahwa ada abang-abangan monolith yang muncul dari diversion? Tapi Widhi nggak recall ternyata. Oh Widhi ada divisionnya sangat-sangat baik dan Oh, oh miss. no, Jess Gundonya miss. Langsung dipunish juga Widhi hilang dari bagian depan namun Yeskiel yang berhasil mendapatkan turtle-nya. Aran membeli waktu di bagian depan dan masih selamat dari Favian dengan quad shadow di bagian belakang. Aran menjadi korban bersama dengan Widhi namun bayarannya ada di turtle. Kayaknya nggak selesai dari situ. Orange-nya bakal ditabrak. Udah pasti bakal dicari sih untuk orange buff-nya karena Kairi nggak mau kerugian bisa didapatkan oleh Onyx. Dan kali ini Aran dan Widhi, dua korban dari kekejaman Onyx.
yang memang kehilangan dari segi turtle-nya. Mereka marah, Lim. Mereka Ngamuk gak langsung. terima kalau misalkan diambil dari turtle-nya. Tapi satu orang yang masih farming dari tadi, Aaron Shiki, harus di shutdown kalau boleh jujur. Karena kalau Liquid mendapatkan momentum power spike-nya dari Harit di mid game nanti, ini Harit bakal leluasa banget untuk mengganggu keseimbangan dari Yves-nya. Iya, nggak bisa ditarget, dan Widi ada di posisi yang bagus banget. Targetnya Sans dan Savero, untungnya tadi Void Blast yang nge-trigger movement speed tambahan. Sans jadi tahu di situ ada orang. Oh, tapi tidak terdeteksi lagi. Sans masih mencari dengan Void Blast-nya. Tidak ketemu sepertinya. Dan harus keluar dari area jungle dalam tim Liquid ID. Dengan perbedaan gold 1000. Mereka masih mau coba loh ya. Walaupun sebenarnya jujur, melihat Widi dalam keadaan yang mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan dengan rewards-nya. Ini agak jarang loh. Iya kan? Apa mungkin sekarang dia akan menurunkan sedikit mechanical-nya, naikin ke arah makronya. Makronya. Iya. Harus mapping aja. Screening info. Ya, nge-screening info, nge-scan, cari di mana target yang akan mendekati Aaron Shiki sehingga nanti Aaron bakal lebih siap dalam team fight mid game. Oke, terlihat sudah Kiboy. Widi juga kelihatan. Nah ini nih yang dimaksud dengan screening ya. Mereka cuma sama-sama ngeliat aja, sama-sama ngalangin jalan biar lebih lama dari move-nya. Sementara untuk landing jauh, ya klasik dari Liquid dan juga Onyx sebenarnya sama sih. Landing jauhnya akan dikasih ke arah bottom lane. jungle. Aaron Shiki tertangkap sepertinya. Bermain dengan Chrono Deas, ternyata flicker yang digunakan juga masih bisa kabur. Aaron Shiki namun Yoji masih bisa di backup juga, masih bisa digocek, namun Iron tetap ditumbangkan. Wow, itu bener-bener kayak bakal jadi jalur yang gak bisa dilewati oleh Aaron Shiki sedikit pun. Karena dia udah flicker, dia udah zaman force. Dan kali ini perebutan turtle-nya akhirnya diamankan lagi oleh Kairi 2-1. Walaupun ada satu pencurian yang cukup manis tadi dari Yeskiel. Membuat kali ini pertukaran dari turtle-nya tidak perfect turtle. Dan Kairi mencari kemana Widi berada. Tapi masih terlalu jauh dari radar Onyx Esports. Tadi visinya masuk gak sih? Masuk. Kelihatan ya tadi Widinya ya? Iya. Oke. Makanya dia tadi tiba-tiba langsung nge-trigger dari Electrifying Bits. Oke. War X. Waktu entah kenapa ya, gua ngeliat Hayabusa War X duluan, damage-nya jadi hilang gitu loh. Sustain yang dicari. Iya, maksudnya Hayabusa dipakai untuk power kill early-nya. Tapi ketika dia pakai War X di item kedua atau ketiga, menurutku jadi kurang. Karena biasa bayarannya adalah entah Malefic Roar, entah itu si Halberd, entah itu Blade of Despair atau Endless Battle. Atau mungkin sebenarnya dia pengen cari cooldown. Tapi pengen cari sustainability juga di waktu yang bersamaan. Biar bisa survive lebih lama lagi. Quad Shadow kita tahu sendiri. Kalau misalkan di competitive scene, rata-rata untuk mencapai 40% cooldown reduction pasti banget butuh yang namanya War Axe. Karena kalau mereka pakai Magic Boots itu bakal bahaya banget sih. Oke. Bisa agak sulit berarti ya. Ya, kalau pakai sepatu badut kan, aduh, Itu keangkat dikit, geser dikit, ya. Haya sepatu badut, bos. Itu sepatunya Haya. Widi, Flicker? Flicker Loh. Widi. Gagal sepertinya dan langsung dipanis. Mampukah Widi selamat dari manipulation? Mengunci perjalanan pulang dari Widi. Bias mekanik yang kita lihat tadi, Be. Oke. Cukup terkejut hampir semua orang bahkan sepertinya melihat gerakan barusan. Karena tidak masuk ke dalam radar dari The Way of Dragon yang mungkin bisa dia gunakan dengan flickernya bersamaan. Tapi dia memiliki karena dari Jet Kunedu dan mungkin dari item ya. Kalau boleh dilihat sih, ya lagi-lagi Favian bermain dengan sepatu badut yang tadi Lim bilang. Ya, itu dia. Pasti pakai sepatu itu Hayabusa, Be. Mau tidak mau tapi akan sangat mudah tertangkap ya dengan permainan dari Unbreakable-nya Gatot Kaca. Yes, kita siap jadi naga dan kita siap jadi cacing. Jadi cacing-cacing, naga-naga. Itulah Hayabusa. Itu Tapi dia. gue jujur ngeliat tadi kan berarti item kedua War X-nya ya. Ya. Apa emang sengaja dipakai untuk penggantian Endless Battle ya? Mungkin dengan ada cooldown reduction juga, spell vamp, darah. Dan yang paling terpenting jangan lupa ada efek stacknya juga dari Fighting Spirit. Iya sih, kalau dia bisa mainin stacknya dengan rapi, jadi kayak sebelum team fight dia stacknya penuhin dulu. Ada true damage, Lebih sakit memang. lebih sakit. Tapi kalau tiba-tiba dia nge-trap dadakan orang datang, Endless lebih sakit sebenarnya. Sebenarnya iya, karena masih ada true damage juga kan dari Endless. Dan mungkin akan ngejawab dari Savera dengan Wind of Nature. Tapi ya lagi-lagi dengan keadaan winning condition sepertinya Onyx nggak lepas sama sekali screening outnya. Dan mereka masih ingin mencoba untuk bertarik ulur di area Lord. Widih, darahnya udah setengah sih. Yeskiel juga udah setengah HP. Recall. Terreset Lordnya, ngebeli waktu sedikit saja, nggak lama. Aran. Karena kita tahu juga DPS yang nggak berhenti-berhenti dari Savero. Dan akhirnya Liquid, mereka bisa ngedelay sedikit Iron Shiki. Tertangkap dengan Unbreakable, tapi ya itu dia. Kiboy nggak punya damage. Yang akan dibikin setengah darah rata-rata pemain dari Liquid. Dibikin gak bisa team fight.
Dan kali ini Onyx akan menguasai di area sungainya karena tidak ada yang mampu untuk mendekati ke arah sana. Diversion. Kairi udah tahu di sana. Oh, tetap datang Widinya. Reset lagi ke arah Lordnya. Beli waktu lagi Aran coba untuk ditabrak di bagian depan dan gak ada defensive skill juga masuk di bagian belakang dari Lord Manipulation. Shadow kill keluar juga sepertinya masih ditahan dan Yahskiel flicker ke bagian belakang Sans hilang. Double kill bahkan diamankan Iron Siki mengamuk. Kairi menjadi korban dan triple kill. Diamankan Iron Siki. Bahkan hanya bertukar dengan Widdy, The Way of Dragon menjauhkan Savero. Iritel tiba-tiba terdelete secara nggak langsung dari tim fight karena Sans-nya tidak punya cover. Dan kali ini Free Lord dari tim Liquid akhirnya terjawab sudah, Lim. Terjawab sudah. Oh no. Tanda tanya besar apa yang akan dilakukan oleh tim Liquid ketika mereka under condition dan ternyata mencari momentum adalah jawabannya plus wipe out. Jadi dapatkan oleh Iron Shiki. Kasih space untuk Favian. Wow. Tapi ini jawabannya yang bagus banget sih. Biarkan Ironnya Favian juga. ngeflank sendiri, Be. Ya, Ironnya juga. Dia tahu power spike dari mid game-nya. Harit akan seperti apa di tengah-tengah team fight. Even ada reward manipulation. Pede ya. Cuek dia joget di tengah-tengah. Gitu. Gak Gila sakit banget. juga. Kena pun gak susah kan. Kenanya aja susah. Sekalipun kena paling sekali aja. Dan Widdy, The Way of Dragon. Ya sih. Banyak orang yang mungkin akan mengira bahwa Widdy salah arah nendangnya. Tapi secara nggak langsung dia ngejauhin Biar gak nge-damage ya. Iritel. Biar nggak ada yang kena damage sama sekali dari tim Liquid. Dan semua yang dilakukan Onyx dari early game. Terasa jadi sia-sia. Ini comeback 4000 gold. Karena tadi boleh dibilang Onyx unggulnya 2000 gold, Lim. Iya, jadi dibayar lunas kan. Dipotong terus dibayar lagi. Coach dia kena sih ke Suns, tapi jangan. Enggak. Kalau dia masuk bursa transfer besok. Wah, kecepatan sih ya. Iya kan. Lord masih ada. Pasif dari Bestart udah nggak ada, masuk di menit 12 juga. Timing yang pas juga bagi teman-teman Liquid. Tapi ya tetap sih, karena dia baru ngebalikin utang dari gold yang minus, dia nggak boleh buru-buru juga nih. Nah, pressure-nya juga sih yang paling penting. Kayaknya Liquid juga nggak bakal bermain terlalu terburu-buru dengan winning moment seperti tadi. Mereka pasti bakal keep up dengan adanya diversion, jangan lupa, karena ada Luoi. Jadi yang dicari sama Liquid itu bukan comeback momentumnya, tapi gimana caranya Yahskiel dapetin vision biar ultimate-nya lebih bisa digunakan. Karena dari tadi yang terbang cuma Widdy. Iya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Yang ngebuka. Aran lebih ke nge-backup berarti ya. Nempelin Yahskiel aja. Konsil dari belakang. Tabrak lagi Widdy. Oh, Dapat lihat dari Favian. Langsung di shadow kill. Sans hilang bahkan Yoji. Gak bisa selamat juga. Lutfi menjadi korban kedua bersama dengan Kiboy. Menyisakan Savero bersama dengan Kairi. Savero punya damage yang sakit banget memang. Tapi jangan lupa bisa membalikan keadaan juga. Dan Kairi terkena quad shadow. Gak ada shadow kill sih sebetulnya. Di debuff dengan Electrifying Beats. Oke, tapi masalahnya di bagian mid lane mau di force kayaknya, Lim. Dan tersisa 2 member dari Onyx. Apakah mereka mampu untuk langsung nutupin gamenya? Flicker bahkan Savero hilang. Menyisakan Kairi dan hilang. Best terbuka Liquid. Too strong. 2-0 Israel. 2-0 tanpa balas. The Way of Dragon yang on point. Dan flicker dari Yahskiel. Tangguh, berani, dan kokoh.